Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya anakku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sudah sarapan? Alhamdulillah. Jangan lupa sholat subuh ya nak. Ya, jangan lupakan sholat 5 waktu karena sholat itu adalah tiang agama. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Mari kita simak video berikut ini. Kita kembali di video pembelajaran tema 2, subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ibu mengulas kembali pertemuan sebelumnya tentang kata tanya dari kata apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini ada salah satu teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Salah satu contoh kata tanya adalah sebagai berikut. Dari kata tanya apa? Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan, sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau kita sebut dengan ISPA akan mudah terjadi. Nah, kalimat tanya berikutnya yaitu dari kata tanya bagaimana. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Nah, yaitu menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau kita sebut dengan PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, ini cara memelihara organ pernapasan. Yaitu yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik. Sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup, dan posisi tidur juga harus benar.
miring ke kanan dan jangan tertelungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, yaitu dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Terus, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung itu berfungsi menyaring kotoran dan memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Dan itu adalah cara memelihara organ pernapasan. Nah, ini ada salah satu contoh gambar. Gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, betul. Nah, ini adalah gambar cerita. Ciri gambar cerita memuat gambar lebih banyak daripada teks. Nah, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan cerita, peristiwa, ya. Alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang pertama, mempersiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kalian tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Ya, setelah itu persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Dan yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang kita buat atau yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Nah, teknik pewarnaan. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu ada pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer. Misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Nah, teknik pewarnaan kering ialah
pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan, ada gambar yang sebelum diwarnai. Ya, sebelah kiri ini adalah gambar yang sebelum diwarnai. Dan yang sebelah kanan adalah gambar setelah diwarnai. Nah, ini ada contoh gambar hasil pewarnaan. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Sedangkan gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Cantik bukan? Pada halaman berikut, kalian akan melihat gambar yang diwarnai. Telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Nah, kita lihat. Ini teksnya. Akibat tidak bekerja sama. Nah, dalam cerita bergambar tersebut terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Ya, Nak? Nah, itu tadi pembahasan video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan. Bila bepergian atau keluar rumah, harus selalu memakai masker ya. Salam jumpa untuk tema berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku bisa memahami video pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.